ومن والاه أما بعد. Kitab Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sekarang bab yang ke-54. Ini dua bab terakhir. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat-riwayat yang datang tentang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya singgung tadi ya, bahwa warisan Nabi itu tidak dibagi, tidak diwaris. Hadis yang pertama di bab ini 336, An Amr bin al-Harithi akhi Juwairiyata, saudaranya Juwairiyah. Juwairiyah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu suhbatun, dia mempunyai suhbah. Suhbah itu kesahabatan gitu. Maksudnya dia sahabat, nah gitu. Lahu suhbah itu berarti dia sahabat gitu. Kalau dikatakan laisa lahu suhbah berarti dia bukan sahabat. Qala, beliau mengatakan, mataroka, tidaklah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa, kecuali silahahu, senjata beliau. Ketika wafat itu beliau meninggalkan senjata, pedang, di catatan kaki 431 itu ya, min nahwi saifin, semisal pedang, wa rumhin, tombak, wa mighfarin, mighfar itu helm besi, baidoh, telur ya, yang dipakai di kepala ini untuk melindungi dari senjata musuh. Wa harbatin, harbatin itu tombak pendek yang ada tajamnya, biasanya Nabi tancapkan di depan untuk sutroh ketika sholat. Dan yang lainnya ada baju besi, tapi baju besinya posisinya tergadai di tempat orang Yahudi. Artinya dari hadis misal ini kita tahu bahwa Nabi itu tidak kebal gitu. Orang sekarang kan aneh gitu, belajar ilmu kebal. Lalu sampai kebal, kapan mati syahidnya? Wong ditembak mental peluru nih, dipanah patah mendap, di pedang tidak terluka, mati syahidnya kapan kalau begitu ceritanya gitu. Nabi SAW saja pakai baju besi, kepala beliau ditutup pakai mighfar tadi ya, pakai helm perang gitu ya, untuk melindungi dari serangan musuh. Artinya beliau enggak kebal. Sekarang orang Islam malah sebagian senang belajar ilmu kebal gitu. Ya itu tadi guyonannya, lah sampean itu cerita mati syahid apa ora gitu. Kena bom nuklir barang ora mati ya, terus piye mati syahid? Ndak jadi mati syahid. Justru nek bisa sekali pentung langsung mati gitu kan, mati syahid gitu. Enggak kayak sahabat, ada sahabat muda yang bunuh Abu Jahal itu ya, Muawid Mu'ad, yang setelahnya dieksekusi Ibnu Mas'ud. Itu kan waktu mau nganu ya apa, mau nyerang Abu Jahal kan tanya, paman, Abu Jahal yang mana orangnya? Masih kecil-kecil, umur 16-17 tahun. Abu Jahal yang mana? Tuh, yang pengawalnya di samping-sampingnya banyak itu Abu Jahal gitu. Tanya, Pak mau boleh gitu, mau ngapain gitu. Aku dengar dia ganggu Nabi banyak, mau tak bunuh dia gitu. Cah cilik zaman sekarang ngaji ngantuk perang gitu. Jangankan ngangkat pedang, ngangkat kepala dewe itu udah kuat. Mau perang jauh sate dari panggang ya, jauh, dia mau bunuh. Terus kata kayak ratu lebah gitu ya, ininya di sekitarnya ada rakyatnya melindungi, itu pengawalnya banyak. Dua orang anak kecil maju, Ibn Afra ya, maju nyerang Abu Jahal, sampai di antara kejadian yang sulit dibayangkan itu tangannya kena tebas, tapi tidak copot anak muda ini,
masih gantung-gantung. Kenapa? Tangannya ditaruh di bawah, dicopot, gitu. Biar tangan dia copot. Gitu. Karena kan nggak kebayang mau operasi kan dia ya. Tarik, tel, yang tebel-tebel sisan loh. Orang gontang gantung gitu kan. Itu kan nggak kebayang. Artinya betapa sakitnya anak-anak laki-laki ini kalau sunat kehabisan obat. Manis anak saya itu karena sunat gratis mungkin obatnya dosisnya 50% gitu. Lah isi digunting ini sakit tuh kan, wah nggak kebayang itu. Naudzubillah misalnya dalik. Tapi ya resiko gratisan ya kayak gitu. Kalau mau yang ini yang bayar ya Tia ya nggak Tia. Sunat gratis sakit itu wajar. Kalau sampai sunat membayar 10 juta sakit, nah tuntut tukang sunatnya itu. Ngawur malpraktek, jangan-jangan dokternya nggak dokter beneran gitu. Ada harga ada bius gitu ya. Ada harga ada bius. Nah, nggak kebayang sakitnya gitu. Kalau bisa kan perang itu tembak langsung mati gitu. Langsung syahid. Gitu. Ini malah belajar ilmu kebal. Salah itu. Salah. Meskipun yang ngajarkan pesantren, meskipun yang ngajarkan kiai gitu. Yang dibaca juga ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Apa ayatnya Ustaz? Enggak tahu, saya juga enggak pernah belajar. Wa baghlatahu. Yang beliau tinggalkan selain senjata adalah baglah. Baglah itu baglah, bighol itu jamaknya bighol. Anakan kuda sama keledai. Nah, kuda disilang dengan keledai jadinya baglah. Baglahnya Nabi ini namanya, ada yang ingat? Namanya lucu. Siapa namanya? Dul. Namanya Dul. Dal lam. Dul. Ini yang beliau naiki ketika perang Hunain, ketika ribuan sahabat lari. Nabi naik Dul ini. Nggak kuda, kalau kuda kan gagah, tinggi, lari kenceng. Dul ini kan campur dengan keledai, kecil, tumuk, timik itu jadinya. Sahabat-sahabat pada lari banyak, padahal jumlahnya waktu itu malah sampai sebagian mengatakan tidak mungkin kalah ini. Kita perang pengalaman, jumlahnya sidik menang. Ini banyak, ini mesti menang. Oleh Allah malah dibuat kocar-kacir, lari semua. Nabi naik Dul ini maju ke depan. Gitu. Beliau mengatakan, ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nabi, bukan bohong. Saya anaknya Abdul Muttalib, kakek beliau. Terus maju ke depan, padahal kendaraannya ini sudah dikejar musuh, ketangkep. Langsung melayu, undal-undul supaya namanya ya, Dul ya, undal-undul gitu. Nggak bisa lari kenceng. Gitu. Tapi Nabi tadi, seperti kita baca di Bukhari tadi ya, Nabi itu orang yang paling berani. Nabi orang yang paling berani. Ingat ceritanya Abu Bakar waktu dengan Nabi di gua ya. Abu Bakar ketangkap ini gitu. Nabi SAW santai menenangkan Abu Bakar gitu. La takhaf innallaha ma'ana. Tanya kepada Abu Bakar, Rasulullah mengatakan, gimana kalau ada dua orang yang ketiga adalah Allah? Selamat apa selamat? Gitu. Selamatlah gitu. Allah yang menyelamatkan. Itu Nabi orang paling berani. Baglah ya, dengan yang lainnya juga ya, onta dan sejenisnya. Kemudian wa ardon, dan tanah itu kalau di bawah itu dijelaskan 433 itu hissatun fi ardi Fadak wa Khaybar wa Bani Nadir. Bagian beliau di tanah Fadak, tanah Khaybar dan tanah Bani Nadir. Itu pun tanah ini ditinggalkan oleh Nabi kan semuanya dijadikan sedekah. Ja'alaha sadaqatan, Nabi menjadikannya sedekah gitu. Ini dalil bahwa para nabi itu tidak diwarisi. Nahnu ma'syaral anbiya la nurathu ma taraknahu sadaqatun. Cuman saya tidak tahu ya kalau tanah beliau ini sampai sekarang apa masih wujudnya sedekah. Karena waktu itu kan disedekahkan, kemudian dipakai untuk ngasih makan ke istri-istri beliau, orang-orang yang biasa Nabi tanggung itu dikasih, sisanya untuk muslimin. Itu kalau sampai sekarang masih ada, berarti kan udah pahalanya banyak gitu, tidak berhenti.
namanya wakaf produktif gitu ya. Ada yang disoal di sini? Kalau ilmu Ustaz, ya kalau ilmu ya diwarisi. Bahkan ilmu itu adalah warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di hadis Nabi mengatakan, wa annal ulama hum warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang besar, yang utuh gitu. Ilmunya para nabi atau ilmunya Nabi SAW, itulah warisan yang beliau wariskan kepada umat ini. Kenapa para nabi tidak mewariskan harta? Nah, sebagian ulama mengatakan hikmahnya gitu ya, entah benar entah enggak, tapi para ulama mengatakan hikmahnya agar ahli waris beliau tidak mengangan-angankan kematian beliau. Mau ndang mati, ndang aku dapat warisan. Ya orang biasa kan gitu ya. Kemudian orang tuanya kaya raya, hidup sudah sakit-sakitan, gitu. Itu anaknya antara mendoakan sehat atau mendoakan cepat wafat itu bimbang dia. Iya benar. Antum pernah lihat gambar di kartun di medsos nih? Ada orang tua kartun duduknya mas kayak di warung kopi. Itu bukan duduknya di majelis ilmu. Bangunin yang tidur itu. Jauh-jauh dari Natar tidur. Bukan Pak Wito, saudaranya. Saudaranya Pak Wito. Tadi lali tuh aku mau ngomong apa. Ngomong apa tadi mas? Kok lupa ya? Oh kartun ya. Kartun, ada gambar kartun ibu-ibu sudah tua berbaring di kasur rumah sakit atau semacamnya. Di situ banyak orang, anak-anaknya rupanya ya. Ini saya tafsirkan sendiri tapi anak-anaknya banyak, sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu begitu. Terus ada satu anak balita juga ada di situ. Semuanya hidungnya panjang di gambar kartun itu, panjang segini. Tahu yang hidungnya panjang siapa? Pinocchio tukang apa? Bohong. Tambang bohong tambah panjang begini. Semuanya gambarnya itu hidungnya panjang kecuali ibu yang sudah tua mau wafat ini lagi sakit, sama anak kecil bawah 3 tahun kayaknya. Yang lainnya hidungnya panjang. Tapi itu nggak ada keterangannya ya. Tak pahami dewe, tak terang-terang ke dewe. Ini gambaran anak yang sudah gede, sudah berkeluarga, terus ada orang tuanya sudah tua, sakit-sakitan. Itu kalau di lisan kan mungkin kita ngomong Bu, nang sehat gitu. Tapi ngapusi gitu. Apalagi kalau sakitnya sudah, masya Allah, sudah bertahun-tahun gitu ya. Apalagi sudah tidak bisa apa-apa gitu. Itu, nah itu tadi gambarannya pembohong semua. Kayaknya wah mudah-mudahan cepat sehat. Ibu di enggal saras, orang Jawa bilang ya, nang sehat lagi, nang ini. Bohong semua itu. Yang jujur cuma anak kecil ini. Anak kecil yang belum bisa mikir apa-apa ini saja. Kalau orang yang sudah dewasa mikirnya meninggal nang wis gitu. Kalau ada harta warisnya nang dibagi warisnya. Kalau ndak ada harta waris yang dibagi ya ndang leren sing ngopeni kan gitu ya. Itu sudah apa namanya, sebaik-baik anak zaman sekarang. Makanya orang merawat orang tua sudah tua itu, ada orang nanya kepada Ibnu Umar ya, kepada Umar, sebagian riwayat mengatakan kepada Nabi, ngendong orang tuanya tawaf keliling Ka'bah, sa'i, Safa Marwa, digendong. Dia tanya, gimana? Saya gini nih, punggung saya ini sudah jadi kendaraan orang tua ibu saya ini. Gitu. Saya sudah balas jasa orang tua saya belum?
Kata salah satu jawabannya dikatakan enggak, meskipun satu hentakan nafas ketika ibumu melahirkanmu itu belum kamu balas, meskipun kamu sudah berjuang seperti ini. Di sebagian jawaban yang lain mengatakan tidak. Bahasa Arabnya begini, annaha kanat tasna'u bika dzalik wa tatamanna baqa'aka wa anta tasna'uhu biha wa tatamanna firaqaha. Tidak bisa balas sama sekali, karena dulu ibumu pun begitu sama kamu, digendong-gendong, ditimang-timang kan gitu ya. Tapi ibumu dulu harapannya kamu tetap hidup, sehat, tumbuh, sukses dan seterusnya. Dan kamu sekarang melakukan seperti itu kepada ibumu, wa tatamanna firaqaha, dan kau berangan-angan pisah dengan ibumu. Itu udah orang udah anak yang baik banget itu. Dia bilang, "Usrapopo, ibu saya tak rawat sing tenanan gitu. Biar umurnya panjang." Kan enggak begitu kan? Enggak. Biar apa? Delongkas mati. Kan begitu. Itu sudah paling baik. Yang durhaka, wah, orang tuanya dibuang. Dibawa dari Lampung, dibawa ke Bengkulu, diturunkan di terminal, tinggal mulai. Orang-orang anak-anak durhaka kayak begitu. Alhamdulillah minasyarri dzalik. Jadi biar tidak ahli warisnya mengangan-angankan kematian gitu. Makanya dalam hukum syariat itu kalau orang membunuh orang yang mau diwarisi itu tidak dapat warisan. Ada orang tua kaya raya sakit-sakitan tidak mati-mati sama anaknya, dibunuh oleh anaknya biar cepat dapat warisan. Itu dalam syariat dia dihukum tidak dapat bagian warisan. Sebagian mengatakan hikmahnya kenapa tidak diwaris harta nabi peninggalan itu, agar tidak disangka bahwa para nabi itu ingin mengumpulkan dunia untuk ahli warisnya. Itu hikmah-hikmah di antara para ulama menjelaskan begitu. Tapi yang jelas syariatnya nabi itu tidak diwaris. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'at Fatimatu, datang Fatimah ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar. Ini yang saya singgung tadi ya. Faqalat, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, man yarithuka, siapa yang mewarisimu wahai Abu Bakar? Faqala, maka berkata Abu Bakar, ahli, keluargaku, wa waladi, dan anakku. Atau ahli ini bisa juga diartikan istriku ya. Ahli, istriku, wa waladi, dan anakku. Faqalat, maka berkata Aisyah, Fatimah, mali, kenapa aku la arithu, aku tidak mewarisi, tidak mendapatkan warisan abi, bapakku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la nurathu, kami tidak diwarisi, harta yang kami tinggalkan tidak diwaris. Walakinni a'ulu, kata Abu Bakar, akan tetapi saya akan menanggung, menafkahi man kana, orang yang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uluhu, menanggungnya. Wa unfiqu, dan aku akan memberikan nafkah, ala man kana, atas orang yang kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yunfiqu alaihi, memberikan nafkah kepadanya. Istri-istri beliau dikasih dari tanah yang ditinggalkan oleh Nabi itu. Yang biasa dapat nafkah dari Nabi itu akan diberikan oleh Abu Bakar. Sisanya itu dikembalikan kepada kepentingan kaum muslimin. Azan zuhur jam berapa? 40? 11.54. Ini nanggung ya. Saya pengen menyelesaikan bab ini sebenarnya. An Abil Bakhtari Anal Abbas wa Aliyan, bahwasanya Abbas dan Ali, jaa, keduanya datang, ila Umar, kepada Umar, yahtasiman, keduanya berantem, bersengketa.
Abbas ini termasuk pewarisnya Nabi, karena Nabi kan tidak punya anak laki-laki ya, larinya kepada paman gitu. Bapak juga tidak ada, larinya kepada Abbas, termasuk ahli warisnya Nabi. Kalau Ali kan bagian dari istri beliau, dari Fatimah. Yaqulu kullu wahidin minhuma, berkata masing-masing orang dari keduanya, li sahibihi, kepada kawannya, anta kadza anta kadza. Apa anta kadza ya? Kamu ini loh begini gitu. Kamu tuh begitu gitu. Jadi kan waktu itu pada protes sebagaimana datang kepada Abu Bakar Fatimah di masa Umar, kan Fatimah dan tidak ada. Fatimah kan nyusul Nabi ya, beberapa waktu kemudian wafat juga. Nah itu mereka datang lagi kepada Umar gitu. Terus akhirnya Umar begini, ya sudah, ini kalau mau dibagi tak kasih ke kalian yang kelola, tapi tasarrufnya, jadi nanti penggunaannya itu seperti yang dilakukan oleh Nabi, seperti dilakukan Abu Bakar. Kalau mau tak kasih gitu. Kasih yang ngurusi Abbas sama Ali. Terus ribut gitu. Dunia memang bikin ribut, Pak. Jangankan bukan ini saudara ya, saudara masih jauh ya. Kakak adik seudel gitu ya, sebapak seibu saja itu urusan warisan itu masya Allah ruwet gitu. Bisa berantem, bisa mutus tali silaturahmi gitu. Lah ini pada ribut gitu, anta kaza ribut di depan Umar. Faqala Umar, maka berkata Umar di Talhah, kepada Talhah wa Zubair, dan Zubair wa Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang top semua ini, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga itu. Radhiyallahu ta'ala anhum, anshudukum billah, aku persaksikan kalian dengan nama Allah. Asami'tum, apakah kalian dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, kullu mali nabiyyin, setiap harta nabi itu sedekah, illa kecuali ma'at amahu, apa yang beliau berikan makanan untuk yang ditanggung-tanggung tadi ya. Inna la nurathu, sesungguhnya kami ini tidak diwaris hartanya. Wa fil hadis kisah, pada hadis ini ada kisah. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la nurathu ma tarakna, kami tidak diwaris ma tarakna, apa yang kami tinggalkan, fahuwa sadaqatun, maka dia sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, cepat banget Ustaz, ini sama saja isinya. La yaksim warathati, tidak membagi ahli warisku, dinaron wala dirhaman, dinar dan dirham. Ma taraktu, apa yang aku tinggalkan, ba'da nafaqati, setelah nafkah nisa'i, para istriku, wa mu'nati amili, dan tanggungan amili amilku, pekerjaku, khalifah pejabat gitu ya. Fahuwa sadaqatun, maka itu sedekah. Khalifah boleh ngambil dari harta yang ditinggal Nabi itu, amilnya Nabi kan dia. Cuman para sahabat dulu masya Allah, satu yang diceritakan oleh Ustaz Muhtar kemarin ya, namanya orang soleh ya begitu gitu, suruh ngambil itu ya ngambil secukupnya, sisa kembalikan gitu. Kalau kita sekarang suruh ngambil ya entek gitu, dipangan kabeh kalau pejabat deh. An Malik bin Aus bin Al-Hadithan qala dakhaltu ala Umar, aku masuk ke tempat Umar. Fadakhala alaihi Abdurrahman ibnu Aufin, ibnu itu harusnya, masuk kepada Umar juga Abdurrahman ibnu Auf, wa Talhah bin Ubaidillah, wa Sa'dun bin Abi Waqqas, wa jaa Aliun wal Abbas yahtasiman, datanglah Ali dan Abbas, yahtasimani, keduanya bertengkar, bersengketa. Faqala lahum Umar, berkata kepadanya Umar, anshudukum billadzi biiznihi taqumus sama'u wal ardu, aku persaksikan kalian dengan zat yang dengan izinnya tegak langit dan bumi, demi Allah maksudnya. Ata'lamun, apakah kalian tahu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu, kami tidak diwarisi, ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkan jadi sedekah. Faqalu, maka para sahabat mulia itu mengatakan, Allahumma na'am, demi Allah ya. Jadi Allahumma di sini bukan ya Allah ya, tapi demi Allah, sumpah.
Wallahi, na'am, demi Allah, ya. Wa fil hadis qissatun tawilatun, pada hadis ini ada kisah yang panjang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, alhamdulillah. Terakhir ini, satu babnya kita sisakan pertemuan yang akan datang. Tentang mimpi melihat Rasul. Ya. Mataraka tidaklah melihat, astagfirullah, melihat. Mataraka tidaklah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala syatan, tidak pula kambing, wala ba'iron, tidak pula onta. Qala, berkata rawinya, wa asyukku fil abdi wal amati, dan saya ragu tentang budak laki-laki dan budak perempuan. Maksudnya Nabi punya peninggalan atau tidak budak gitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya hartanya Nabi itu tidak diwaris, tidak diwaris. Nah ini Fatimah tidak tahu, makanya dia minta gitu. Kata Abu Bakar, berkata Abu Bakar, kamu kalau mati yang waris siapa? Ya anakku lah, istriku. Kok saya tidak boleh? Nah, masalahnya Nabi mengatakan kami tidak mewariskan harta yang ditinggal jadi sedekah setelah dipakai untuk menanggung hidup orang-orang yang semasa hidup Nabi ditanggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Seperti yang saya singgung tadi pagi ya, bahwa Nabi itu bukan orang miskin susah hidup, enggak. Nabi itu hartanya banyak tetapi habis untuk infak, sedekah dan semacamnya, habis gitu. Aslinya banyak. Nabi itu pernah ngasih belanja istri beliau itu setahun. Ibu-ibu ada yang pernah dikasih uang belanja setahun? Enggak setahun malahan gitu. Enggak setahun belum dikasih, enggak ada gitu. Berarti kan kayanya masih nanggung suami sampean itu. Kayanya masih belum kaya Nabi. Nabi pernah ngasih setahun. Boleh asalkan ada uangnya. Kalau tidak ada ya jangan dipaksa. Wih, sunnah Nabi loh. Enggak, itu bukan sunnah Nabi. Itu kan sesuai dengan kondisi ekonomi, bukan sunnah Nabi. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah bab terakhir kita baca di pertemuan yang akan datang. Jadi ahad keempat pekan depan insyaallah kita selesaikan kitab ini ya. Nanti selanjutnya kita selesaikan kitab Umdatul Ahkam yang masih banyak. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau Anda meninggalkan tempat terlebih dahulu. Mas